Halo, assalamualaikum. Kali ini gue lagi mau ngecek indukan yang selesai kawin. Nah, ini yang kemarin gue videoin itu sekarang udah selesai kawin. Nah, ini kita akan cek satu-satu apakah telurnya banyak atau enggak. Kebetulan indukan udah gue angkat, tapi ini posisi telur kita cek pantau malam apakah dimakan atau enggak. Nah, buat yang bergabung jangan lupa untuk follow terlebih dahulu Instagram gue, dan untuk subscribe channel YouTube gue, nyalakan loncengnya ya, subscribe, oke? Nah, ini posisi malam ya. Ini kebetulan female-nya udah diangkat tadi sore. Kenapa diangkat? Nggak divideoin karena kalau misalnya diangkat biasanya langsung gua angkat serentak, jadi nggak ada yang megangin posisi, jadi biar ikan nggak stres. Nah, kita akan cek malamnya. Biasanya kalau misalnya walaupun dia ada telur, tapi kalau misalnya kita cek besokannya, kalau misalnya nggak ada telur, telurnya dimakan atau enggak. Nah, ini kita akan cek telurnya dimakan atau enggak, sama sekalian tips biar telurnya itu nggak dimakan sama si jantan. Karena untuk yang pemula pasti bertanya, jantannya itu biar nggak makan telur gimana caranya. Nah, ini kita cek satu-satu. Yang deretan sini dulu ya, ini deretan hillboy. Nah, ini kita akan cek dulu satu-satu apakah ini telurnya masih aman atau enggak. Karena ini kebetulan breedan pertama ini gagal, jadi ini nggak mau telur semua, nggak tahu kenapa. Nah, ini kita cek, ini kebetulan udah telur, cuman posisinya takutnya dimakan. Nah, ini telorannya ya, jadi ini yang indukan pertama telorannya alhamdulillah banyak ya, tuh bisa dilihat tuh telorannya banyak banget alhamdulillah. Nah, ini hillboy yang pertama yang dulu dikawinin gagal semua. Nah, ini breedan kedua alhamdulillah dia jadi, telorannya banyak juga lumayan. Nah, jantannya juga bagus, jadi ini aman ya posisinya. Nah, ini besokannya akan gua kasih makan dengan jentik nyamuk, tapi cuma 4 biji, dengan catatan 4 biji ya. Kok cuma 4 biji karena si jantan biar posisi perutnya itu enggak kosong, jadi enggak lapar dia. Satu hari cukup 4 biji, jangan 2 kali. Kalau gue seperti itu. Boleh pakai cacing sutra boleh, tapi jangan kebanyakan. Boleh pakai jentik nyamuk. Kalau gue takarannya 4 biji jentik nyamuk itu udah cukup buat si jantan itu ngisi perut kenyang. Nah, ini yang kedua pun sama. Kita cek juga tuh, dia telorannya udah ada ya. Nah, ini juga sama tuh telorannya. Ini jantannya juga bagus alhamdulillah, dia nggak makan telur. Tapi kalau dilihat perutannya itu agak ngisi gendut dikit ya. Nah, ini kemungkinan dia makan telur juga nih, tapi kita nggak tahu di bawah dasarnya itu telorannya banyak atau ngegumpal. Biasanya di bawah ini telorannya itu ngegumpal banyak, jadi kayak palung gitu istilah katanya. Nah, ini telorannya juga banyak. Nah, ini yang ketiga nih gagal nih. Tuh, kalau dipantau sih ini jantannya itu nggak makan telur karena posisinya perutnya masih sama kayak yang siang tadi gue cek. Cuman ini nggak mau kawin pun. Yang pertama itu jantannya nggak mau bikin buih. Tuh, ini dari pagi sampai sore gue pantau dia nggak mau bikin buih. Yang kedua jantannya itu diem baik, jadi istilah kata ngedekam baik, kagak mau ada usaha biar bikin buih ataupun ngedeketin si cewek. Jadi dia cuman semaunya dia. Lu mau sama gua ya udah, kalau nggak mau ya udah, istilah kata kayak gitu kalau dia. Nah, jadi jantan si betina pun jadi merasa ogah karena dia kan harusnya yang dideketin, bukan dia yang ngedeketin cowoknya. Nah, ini gagal. Nggak tahu nih kenapa lagi gagal juga. Nah, ini yang keempat. Yang keempat alhamdulillah tuh telorannya juga banyak ini. Di bawah buih ini sama di bawah styrofoam juga ada ya. Nah, ini jantannya bagus ngejaga si telur. Jadi ini alhamdulillah walaupun gagal satu, tapi ini telorannya juga banyak. Nah, kalau gue lebih suka pakai styrofoam ya. Biasanya kan ada yang pakai plastik tuh. Nah, kalau gue lebih pakai styrofoam. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai styrofoam, kalau kita lihat walaupun styrofoam yang ngangkat sedikit karena kebanyakan buih sama telur, tapi posisi telur dia tetap di bawah buih, dan tetap di bawah styrofoam karena dia masih ada di dasar di bawah permukaan air. Kalau misalnya pakai plastik, nah itu kemungkinan kalau misalnya buihnya banyak, telorannya banyak, plastiknya akan ngangkat. Nah, pada saat posisi ngangkat, nanti
telorannya akan keangkat di atas permukaan air. Nah, itu terjadinya pembusukan. Jadi itu yang sering terjadi kalau telorannya banyak, buihnya banyak. Kalau pakai plastik bisa-bisa busuk. Karena itu udah pernah gue coba juga. Jadi ini pengalaman, makanya gue jadi sekarang ngebreed pakai itu doang. Pakai apa? Dasarnya pakai styrofoam. Jadi biar lebih aman. Iya. Nah, ini kita tutup lagi. Nah, ini alhamdulillah gagal 1 jadi 3. Nah, ini kita cek yang Galaxy Multicolor dulu. Galaxy Multicolor kita cek satu-satu dulu. Ini dimakan juga apa enggak? Karena ini udah diangkat tadi siang, tadi sore. Jadi takutnya makan telur lagi. Kita makanya akan dicek per malam. Biasanya gue ngeceknya itu malam doang, biar enggak stres kalau dicekin tiap hari, keseringan. Nah, ini juga sama, telorannya banyak, tuh. Bisa dilihat ya di zoom. Yang putih susu itu telorannya alhamdulillah banyak. Nah, ini sukses juga. Jantannya juga bagus ngejaga telur. Pada saat jaga telur wajib dikasih makan ya, karena kalau nggak dikasih makan takutnya dia makan telur, karena dia pasti posisi lapar. Jangan sampai nggak dikasih makan. Wajib dikasih makan pada saat jantan jaga telur ataupun jaga burayak. Nah, ini juga sama, dia udah nelor, tapi dia kemungkinan posisi di bawah buih. Kenapa di bawah buih? Karena pas dilihat teloran di pinggir itu nggak ada tuh. Teloran di pinggir tuh cuman ada beberapa butir tuh di bawah situ. Nah, ini kemungkinan telurnya di bawah styrofoam. Kalau misalnya kita cek stres atau enggak. Kalau gue lebih baik dicek daripada penasaran. What? Tuh, bisa dilihat ya. Putih susu tuh, itu telorannya. Taruh lagi, aman, nggak akan stres. Yang penting pelan-pelan. Nah, ini juga sama, telorannya tuh banyak juga. Nah, ini ngampar di pinggiran, tapi yang paling banyak di bawah sini, sama kayak yang tadi. Kalau misalnya di pinggirnya sedikit, belum tentu sedikit, karena kalau pakai styrofoam, si jantan itu lebih suka naruh di bawah styrofoam, karena itu telorannya lebih aman. Dan yang kedua itu lebih aman daripada yang di pinggir. Takutnya kalau yang di pinggir dia mecah-mecah nyebar. Nah, yang ini juga sama, tuh telorannya banyak juga, bisa dilihat ya di bawah styrofoam ini. Jantannya juga cakep, ngejaga telur. Nah, ini sama, tuh. Kalau yang ini dia nggak pakai styrofoam. Kenapa? Karena pas siang gue cek, dia nggak mau kawin, nggak mau bikin buih di styrofoam, dia mau bikin buihnya di sana. Artinya dia lebih suka memilih pilihan dia sendiri daripada ditentukan sama gue sendiri. Artinya dia pendiriannya kuat, nggak sama kayak yang lain. Kalau gue taruh di sini, ditaruh di sini. Kalau dia bikin di sini, kalau dia bikin sendiri. Artinya dia nggak mau dicampur aduk. Nah, ini juga sama, jantannya juga mantap. Nah, yang ini sama, tuh dia bikin buih juga, alhamdulillah. Alhamdulillah yang ini sukses, nggak ada yang gagal, mantap. Nanti kita akan cek setelah menetas ya, perkembangannya kita akan update lagi. Yang udah nonton terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue ya, untuk terus berkembang dan untuk terus support kalian untuk sharing-sharing tentang ilmu cupang hias, terutama Galaxy Koi Multicolor. Salam sukses semuanya. Wassalamualaikum.